Kisah orang kudus hari ini, tanggal 8 Mei, adalah Beata Katarina dari Santo Agustinus. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Katarina dilahirkan pada tanggal 3 Mei 1632 di sebuah desa kecil di Prancis. Ia dibaptis pada hari itu juga. Keluarga Katarina adalah keluarga Katolik yang saleh. Kakek dan neneknya memberikan teladan, terutama dalam ketulusan mereka merawat orang-orang miskin. Katarina menyaksikan dengan mata terbelalak sementara neneknya mengajak seorang pengemis cacat masuk ke dalam rumah mereka. Neneknya itu mempersilahkan sang pengemis mandi, memberinya pakaian bersih, serta menyediakan hidangan lezat. Ketika Katarina dan kakek neneknya duduk bersama sekeliling perapian malam itu, mereka mendaraskan doa Bapa Kami keras-keras. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Karena tidak tersedia rumah sakit di kota mereka yang kecil, orang-orang sakit dirawat hingga sembuh kembali di rumah kakek nenek Katarina. Katarina mulai menyadari bahwa penyakit dan penderitaan membutuhkan kesabaran. Ia masih seorang gadis kecil, tetapi ia berdoa mohon pada Yesus agar mengurangi penderitaan orang-orang. Ketika masih gadis belia, Katarina bergabung dalam Ordo Baru Biarawati Santo Agustinus. Mereka merawat orang-orang sakit di rumah sakit. Suster Katarina menerima jubahnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1646. Pada hari yang sama, kakak perempuannya mengucapkan kaulnya. Pada tahun 1648, Suster Katarina mendengar para imam misionaris meminta para biarawati untuk datang ke Prancis Baru atau Kanada yang merupakan daerah misi. Saudari Katarina dipilih sebagai salah seorang dari para biarawati pertama dari ordo mereka yang akan pergi sebagai misionaris ke Kanada. Suster Katarina belum genap 16 tahun usianya, tetapi ia mohon dengan sangat agar diperkenankan ikut serta. Suster Katarina mengucapkan kaulnya pada tanggal 4 Mei tahun 1648. Keesokan harinya ia berlayar ke Kanada, yaitu sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-16. Perjuangan hidup terasa berat di Quebec, Kanada. Suster Katarina mengasihi masyarakat di sana. Orang-orang Indian sangat berterima kasih atas sikapnya yang riang gembira. Ia memasak dan merawat mereka yang sakit di rumah sakit ordo mereka yang miskin. Tetapi, Suster Katarina merasa takut juga. Orang-orang Indian dari suku Iroquois membantai orang serta membakar desa-desa. Katarina berdoa kepada Santo Yohanes Brebeuf, salah seorang dari para imam Yesuit yang belum lama dibunuh oleh suku Iroquois pada tahun 1649. Ia berdoa mohon bantuan Santo Brebeuf agar ia setia pada panggilannya. Suster Katarina mendengarnya, berbicara dalam hatinya, memintanya untuk tetap tinggal. Sementara itu, makanan mulai sulit didapat dan musim dingin luar biasa menggigit. Sebagian dari para biarawati tidak tahan menghadapi kehidupan yang keras itu, ditambah lagi rasa takut yang terus-menerus karena ancaman maut. Sayang sekali, mereka kembali ke Prancis. Suster Katarina juga takut. Kadang-kadang, ia merasa sungguh sulit berdoa. Dan sementara ia tersenyum kepada semua orang yang ia rawat dengan penuh kasih sayang di bangsal-bangsal rumah sakit, ia merasa sedih. Pada saat itulah, ketika segalanya tampak gelap baginya, ia mengucapkan janji untuk tidak pernah meninggalkan Kanada. Ia berjanji untuk tetap tinggal, melakukan karya belas kasihnya hingga akhir hayat. Saat mengucapkan janjinya, Katarina baru berusia 22 tahun. Meskipun orang harus dengan usaha keras merintis kehidupan di koloni Prancis itu, banyak juga pendatang. Gereja berkembang, Tuhan memberkati daerah baru tersebut dengan lebih banyak misionaris. Pada tahun 1665, Suster Katarina menjadi pembimbing novis dalam komunitasnya. Ia tetap membaktikan dirinya dalam doa dan pelayanan rumah sakit hingga akhir hidupnya.
Suster Maria Katarina dari Santo Agustinus wafat pada tanggal 8 Mei tahun 1668. Usianya 36 tahun. Ia dinyatakan sebagai beata oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989.